Salam semua, apa kabar? Keluarga besar BMLC, dan kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kecukupan dalam kehidupan kita. Semuanya kita naikkan syukur disebabkan kasih setia Tuhan yang menyertai, menolong, menopang kita, memelihara kita di setiap waktu, baik pun waktu siang maupun waktu malam. Pemeliharaan tangan Tuhan yang senantiasa memberi jaminan kepada setiap orang-orang percaya yang bersandar kepadanya. Pada hari ini saya mengongsikan kebenaran firman Tuhan melalui rekaman untuk CG kita, keluarga besar BMLC. Walaupun kita tidak dapat bersekutu bersama-sama, tetapi kita tetap bersekutu di dalam Tuhan melalui rekaman firman Tuhan yang saya kongsikan untuk kita pada hari ini. Dan sebelum saya mengongsikan kebenaran firman Tuhan, dan mari terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa, mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan yang layak kita sanjung tinggi. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Dan kami bersyukur pada hari ini Tuhan, di mana kami boleh berkongsi kebenaran firman-Mu melalui rekaman, menjadi kesatuan kami orang percaya, dimanapun kami berada ya Tuhan. Biar melalui kebenaran firman Tuhan yang hamba-Mu kongsikan bagi jemaat-Mu ya Tuhan, memberi dorongan untuk kami semua, meyakinkan kami tentang janji Tuhan, tentang tuntutan Tuhan bagi setiap kami yang bersandar sepenuhnya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa, biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan mengambil bagian dalam hati kami, menguatkan kami, supaya kami melihat ke dalam hati kami apa yang diminta ataupun tuntutan Tuhan kepada hidup kami yang telah ditebus, yang telah diselamatkan oleh darah Kristus. Dan itulah yang ingin hamba-Mu kongsikan bagi kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dan hamba-Mu percaya biarlah karya Roh Kudus-Mu mengambil bagian yang meneguhkan iman dalam hati kami, yang memberi satu keyakinan bagi kami, kesetiaan hidup kami bersama dengan Tuhan. Bapa, terima kasih. Berkati semua jemaat-Mu, warga besar BMLC, supaya kami boleh menjalankan kehidupan kami dipimpin oleh pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dan pada hari ini saya mengongsikan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Mazmur 103. Mazmur 103 ayat 17 sampai yang ke-18, yang berkata demikian. Mazmur 103 ayat 17 sampai yang ke-18 berkata, "Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu." Ayat 18, "Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya." Saya ulangi sekali lagi. "Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya." Inilah yang dikatakan dalam Mazmur 103 ayat 17 sampai 18. Dan saya membawa satu tema untuk kita pelajari melalui arti di dalam kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 103 ini. Tema yang saya kongsikan untuk kita yaitu melakukan titah Tuhan. Dan kita tahu
Dalam kebenaran firman Tuhan ini, kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Dan di sini firman Tuhan menjelaskan apa yang harus kita ketahui. Setiap orang yang takut akan Tuhan akan menerima kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan kita pelajari kebenaran firman Tuhan tentang kasih setia Tuhan, keadilannya, keadilan Allah dari pihaknya sendiri, tentang janjinya kepada orang-orang yang setia mengikuti perintah Tuhan. Kalau kita melihat daripada kehidupan kita sendiri, beban kehidupan kita yang kita alami terkadang membuat kita mudah berkecil hati dan mengeluh. Inilah sifat kehidupan kita, beban kehidupan kita manusia yang kita alami terkadang membuat kita mudah berkecil hati dan mudah membuat kita mengeluh. Sebab itulah keadaan kehidupan kita manusia, dan seharusnya segala kesusahan dan kegelisahan harus diganti dengan semangat memanjatkan puji syukur kita kepada Tuhan. Dan kita pelajari kebenaran firman Tuhan, oleh karena Allah telah mengampuni dosa kita, Allah telah menyembuhkan kita, Allah telah menebus kita dari kebinasaan, Allah telah melimpahi kita dengan kasih sayang, dengan kebenaran dan keadilannya. Dan di sini kita sama-sama pelajari semuanya itu diberikan Allah kepada kita bukan karena kita berhak untuk memperolehinya, melainkan karena anugerah Allah sendiri. Dan kita pelajari kebenaran firman Tuhan ini untuk kita pelajari bersama-sama. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kebaikan Tuhan luar biasa kepada manusia yang fana. Kita ini adalah manusia yang fana. Manusia bagaikan bunga rumput yang hanya mekar sekejap, kemudian layu. Inilah kehidupan tubuh jasmani kita. Bagaikan bunga rumput yang hanya mekar sekejap, sesudah itu dia akan menjadi layu. Karena dalam ayat 17 sampai yang ke-18 berkata, sebab itu kefanaan manusia tidak menyebabkan dirinya tidak berarti. Dan kita pelajari kebenaran firman Tuhan yang dikatakan, kefanaan manusia tidak menyebabkan dirinya tidak berarti, tetapi oleh karena hari-hari yang singkat, manusia yang percaya kepadanya menjadi penuh dengan semangat. Dan kata-kata semangat daripada kebenaran firman Tuhan ini menghidupkan keyakinan kita. Walaupun kita ini dikatakan bagaikan bunga rumput yang hanya mekar sekejap kemudian layu, tetapi firman Tuhan memberi dorongan untuk kita supaya kita penuh dengan semangat. Apabila kita penuh dengan semangat, pasti di dalam hati kita kemudian hidup dan berkarya hanya bagi Dia. Di dalam ayat 17, orang-orang yang takut akan Dia, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Ini yang dikatakan kebenaran firman Tuhan, itu adalah janji Tuhan kepada setiap pribadi, setiap keluarga yang takut akan Dia. Janji Tuhan, kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Berkat Tuhan itu bukan hanya untuk pribadi kita, tetapi dia terus mengalir kepada generasi kita, anak dan cucu cicit kita.
Bagi mereka yang mengasihi Dia, janji Tuhan, Dia mencurahkan berkat-Nya kepada ribuan generasi. Dan kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Bagi mereka yang mengasihi Dia, janji Tuhan, Dia mencurahkan berkat-Nya kepada ribuan generasi. Kalau kita melihat dalam Ulangan 5 ayat 10, Ulangan 5 ayat 10 berkata, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintahku. Ini tuntutan Tuhan kepada kita, dan janjinya, kasih setianya kepada beribu-ribu orang yang berpegang kepada janji Tuhan. Dan kita pelajari kebenaran firman Tuhan ini, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, supaya kita sama-sama melihat apa maksud kebenaran firman Tuhan. Dalam Ulangan 7 ayat 9, Ulangan 7 ayat 9 berkata, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Berkat Tuhan Allah mengalir melalui Abraham, di mana kita mengetahui iman Abraham, walaupun kadang-kadang dia lemah, kadang-kadang dia tidak mampu, tetapi iman dia yang taat setia kepada Tuhan yang diperhatikan Allah ke dalam hidup Abraham. Dan iman dan kesetiaan dalam Tuhan bergerak melalui keluarga. Sebab hari ini adalah hari di mana kita mengadakan CG kita, kelompok sel ibadah keluarga. Iman dan kesetiaan dalam Tuhan bergerak melalui keluarga. Kalau kita melihat dalam Ulangan 4 ayat 9, Ulangan 4 ayat 9, tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Di mana Allah berpesan kepada umat Israel melalui Musa, di mana Musa menasihati bangsa Israel supaya mereka memelihara hukum Allah. Dan janji yang Tuhan nyatakan, apabila orang Israel memelihara hukum Allah, pasti cucu cicit mereka semua itu dipimpin dan diperhatikan Tuhan. Di dalam Ulangan 6 ayat 7, Ulangan 6 ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Dan kita ketahui apa yang diminta ataupun tuntutan daripada Tuhan, supaya kita melakukannya bagi pihak kita, bagi keluarga kita, bagi anak cucu kita. Dan itulah pesan Allah kepada umat Israel melalui Nabi Musa. Musa menasihati bangsa Israel supaya mereka memelihara hukum Allah. Orang percaya diperingatkan untuk melakukan titahnya. Itulah yang dinyatakan dalam kebenaran firman Tuhan dalam ayat 18, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Firman Tuhan berkata, mengajarnya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Salah satu cara utama untuk mengungkapkan kasih kita kepada Allah ialah
mempedulikan kesejahteraan rohani anak-anak kita. Kalau kita tidak mempedulikan kesejahteraan rohani anak-anak kita, bagaimana mereka mengetahui kebenaran, mengenal Kristus, dan mengenal Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan kita berusaha membimbing ataupun menuntun mereka kepada hubungan yang setia dengan Allah. Itulah tuntutan hukum yang dinyatakan Tuhan supaya kita melakukannya di pihak kita yang telah mengetahui kita telah ditebus, dosa kita telah dihapus Tuhan. Dan Tuhan menuntut kita untuk melakukannya bagi keluarga kita, generasi kita. Pengabdian kepada Allah di dalam rumah tangga wajib dilakukan. Hal itu adalah perintah langsung dari Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, pengabdian kepada Allah di dalam rumah tangga wajib dilakukan. Hal itu adalah perintah langsung dari Tuhan, terdapat dalam Ulangan 6 ayat 7. Orang tua ialah mengajar anak-anak untuk takut akan Tuhan, berjalan pada jalannya, mengasihi dan menghargai Dia. Ini kebenaran firman Tuhan, serta melayani Dia dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Di dalam Ulangan 10 ayat 12, Ulangan 10 ayat 12, orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Dan ayat 12 berkata, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, yaitu mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Perkara ini yang diminta oleh Tuhan supaya kita melakukannya, menjelaskannya dari pihak kita untuk keluarga kita. Dan kita sama-sama pelajari kebenaran firman Tuhan ini, yaitu seluruh aspek kehidupan didasari oleh hubungan cinta kita dengan Tuhan. Di dalam cinta ini terkandung komitmen dan kesetiaan kita. Apa yang kita beri untuk Tuhan. Jika kita selalu mengangkat doa, mengangkatkan pujian untuk Tuhan, apa yang kita beri bagi orang lain? Apa yang kita beri untuk anak-anak kita? Apa yang kita beri untuk keluarga kita? Dan kita pelajari kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam cinta kita kepada Tuhan terkandung komitmen dan kesetiaan kita. Apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan, yaitu kita harus menanamkan kehidupan kita di dalam hati kita kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itu harus tertanam dalam hati anak-anak kita. Bermula tertanam dalam hati kita sebagai ibu bapa. Sesudah itu harus tertanam dalam hati anak-anak kita. Dan harus menjadi bagian hidup sehari-hari keluarga kita. Dan harus menjadi identiti pribadi kita. Dan harus menjadi identiti keluarga kita. Itulah kebenaran yang Tuhan inginkan supaya dilakukan oleh setiap orang yang setia kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Jika kita mau keluarga kita ini sampai selama-lamanya, bergenerasi kita di dunia ini, Tuhan meminta supaya kita takut akan Dia.
dan memelihara hukumnya dan mengajar hukumnya bagi generasi kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, cicit-cicit. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Janjinya selama-lamanya bagi orang yang beribu-ribu yang takut akan Dia. Bukan hanya untuk kita pada hari ini, tetapi berkatnya terus mengalir dan terus mengalir, bermula daripada kita sebagai ibu bapa dalam keluarga, dan mengalirlah janji Tuhan itu kepada generasi kita, keluarga besar kita. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, melakukan titah Tuhan ini sangat penting bagi kita. Itulah tuntutan kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 103 ayat 17 sampai 18, supaya kita sama-sama berganding di dalam iman kepercayaan kita, sama-sama mendidik, bekerja sama. Itulah tuntutan kebenaran firman Tuhan untuk kita lakukan di bagian kita. Dan saya percaya segala beban kehidupan kita yang kita alami terkadang membuat kita mudah bekerja hati dan mengeluh, semuanya itu akan dilenyapkan apabila kita takut akan Tuhan kita dan melakukan tuntutannya. Kebenaran firman Tuhan ini membentuk saya, membentuk kita semua, membimbing kita semua, supaya kita sama-sama melihat isi hati Allah. Bukan hanya menaikkan pujian dan doa, tapi kita mau mengerti tentang isi hati Allah yang telah Allah nyatakan dalam kehidupan kita. Pergunakanlah hari-hari kita. Lakukanlah tugas pelayanan kita sesuai dengan tujuan Tuhan. Amanat agung Tuhan. Tuhan telah mengizinkan kita. Pasti apa yang kita lakukan, Tuhan mempercayai langkah setiap hari kita yang setia dan takut akan Dia. Kebenaran firman Tuhan yang saya kongsikan sampai di sini. Biarlah berkat Tuhan terus mengalir dalam keluarga kita, mengalir dalam kehidupan siji kita, keluarga besar BIMLC, supaya kita sama-sama berganding bahu, bekerja sama di ladang Tuhan yang dipercayakan Tuhan bagi gereja kita untuk kita laksanakan. Salam, Tuhan memberkati. Firman Tuhan sampai di sini. Haleluya. Amin.